Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama saat pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Dimanapun Anda berada saat ini, kami percaya bahwasanya kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sebelum kita mengawali hari ini, terlebih dahulu kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu kita mau merenungkan kebenaran firman-Nya dan percaya bahwasanya berkat-Nya selalu ada bagi setiap hidup kita. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini adalah pagi hari yang indah Tuhan. Kami ingin memulai bersama dengan Engkau. Kami ingin melangkahkan kaki bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penghibur kami. Engkau adalah penyembuh kami. Dan saat ini berkat-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan setiap hati kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah dan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan hatimu kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah dan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesusku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami, Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, ya dalam Yesus, ya dalam Yesus. Yesus Tuhan, Kau baik, Engkau baik. Haleluya. Ya dalam Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Tuhan. Ya dalam Yesus, ya dalam Yesus, ya dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami lebih lagi, Tuhan. Sehingga apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, itu semua menjadi pesan rema untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu semua. Situasi dan kondisi tidaklah selamanya tetap, karena kehidupan ini seperti putaran roda. Ada kalanya berada di atas, ada kalanya juga berada di bawah. Tapi juga ada kalanya berada di sisi kanan atas atau sisi kiri atas. Nah, itulah yang namanya sebuah roda kehidupan. Suka duka, canda tawa akan mewarnai perjalanan kehidupan. Itulah yang harus kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memasuki awal tahun 2020, ada sebuah pertanyaan. Bisakah kita melewati roda kehidupan di hari-hari tahun 2020?
Pertanyaan yang sama pula ketika kita memasuki tahun 2021 ini. Bisakah kita melewati roda kehidupan ini dan kita berjalan di dalamnya? Satu hal yang harus kita ingat, sepanjang perjalanan kehidupan kita mengiring roda kehidupan ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah melupakan janjinya. Kita bisa melewati tahun 2020 dengan penyertaan Tuhan. Mungkin di tahun 2020 banyak hal yang harus kita introspeksi di dalam kehidupan kita. Introspeksi adalah koreksi diri. Apa yang harus kita perbarui, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah. Kehidupan kitalah yang harus kita introspeksi. Oleh karena itu, memasuki tahun 2021, gereja kita memiliki tema yang luar biasa. The Year of Restoration. Tahun pemulihan. Yakini kalau tahun ini adalah tahun pemulihan. Di dalam Lukas 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini memang diberikan kepada Sakeus. Sakeus, anak keturunan Abraham. Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupannya dipulihkan. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang, mencari orang yang berdosa, orang yang terluka, bagi orang yang sakit atau jauh, supaya mendekat dan diselamatkan oleh Tuhan dan mengalami sebuah pemulihan. Satu hal yang harus kita respon, yaitu respon yang positif. Jangan seperti mereka yang berada di sekitar Sakeus, mereka bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, restorasi memang memiliki arti pengembalian atau pemulihan yang terkait dengan kondisi atau situasi atau keadaan. Tetapi di sisi lain, restorasi juga memiliki arti pemugaran atau perombakan. Artinya ada sebuah kerusakan, ada yang tidak benar. Maka itulah yang harus dibenarkan untuk mengalami sebuah pemulihan. Dipulihkan artinya orang berada dalam kondisi gagal, kondisi parah, kondisi hidup yang tidak menentu, hancur, dan itu dikembalikan pada keadaan yang lebih baik. Banyak di dalam Alkitab contoh-contoh sebagai pribadi-pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Naaman adalah pribadi yang dahulunya tidak mengenal Allah Israel. Ketika ia disembuhkan oleh Tuhan, ia mengenal Tuhan secara luar biasa dan sujud menyembah Tuhan. Dia mengalami sebuah pemulihan. Bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang dipulihkan? Siapa Naaman itu? Naaman adalah seorang panglima perang yang memiliki pengaruh besar, orang yang terhormat, orang yang kaya. Ia perkasa dan bahkan mengalami banyak kemenangan-kemenangan. Tetapi ia menderita sakit kusta, di mana sakit kusta saat itu di kalangan masyarakat Ibrani, penyakit ini dianggap penyakit yang najis dan berbahaya karena merupakan simbol dari sebuah dosa. Nah, semuanya yang dimiliki Naaman, kebanggaan, reputasi, kekayaan tidak ada artinya karena dia mengalami satu hal, penyakit kusta.
Seorang anak perempuan yang berasal dari Israel menjadi tawanan perang dan menjadi seorang pelayan di rumah tangganya. Ia ingin bahwa tuannya yang sakit kusta itu sembuh. Maka ia memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa dapat menyembuhkan tuannya. Sekalipun ia sendiri belum pernah melihat Elisa, tetapi dia melakukan ini demi tuannya. Dia yakin bahwa mujizat akan terjadi. Elisa sebagai sarana Allah Israel yang sanggup menyembuhkan tuannya. Naaman adalah pemimpin besar yang dihormati. Bagaimana ia mengalami sebuah pemulihan? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Naaman. Naaman adalah memiliki iman di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita belajar bagaimana menerima sebuah pemulihan. Yang pertama adalah iman di dalam hati. Sekalipun Naaman belum melihat, namun ia beriman, sangat percaya apa yang dikatakan oleh anak kecil ini. Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, disimpan di dalam hati. Banyak sekali orang yang mendengar firman Tuhan tetapi hanya lewat. Tetapi saat ini iman sangat penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar. Sekali lagi, iman adalah dasar. Ini menyatakan tanpa iman kita tidak dapat membangun sebuah pengharapan. Bisakah kita bisa membangun sebuah bangunan tanpa dasar? Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Yesus, Yesuslah sebagai dasar iman kita, maka seluruh permintaan kita pasti terjadi. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dengan iman kita dapat menerima pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi saat ini, bahkan di masa pandemi, bahkan situasi PSBB pun, kita harus tetap memiliki iman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Naaman mengalami pemulihan? Dalam diri Naaman, iman yang sudah dimiliki Naaman, itu yang kedua adalah ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Memang Naaman memiliki iman, tapi oleh karena imannya ia pun bertindak. Di dalam pikirannya ia telah memikirkan bagaimana nantinya ia dipulihkan. Ketika suruhan Elisa datang, ia akan sembuh bila ia mandi 7 kali di sungai Yordan. Sesuatu yang mustahil, karena sungai Yordan saat itu adalah sungai yang kotor. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi langkahnya taat. Ia melakukan dengan ketaatannya, maka ia mandi di dalam sungai Yordan. Di situ Naaman percaya bahwa bukan sungai Yordan yang menyembuhkannya, tetapi kesembuhan itu ia terima oleh karena kasih karunia dan kuasa Allah. Maka Naaman mentaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Elisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sederhana, hal yang tidak masuk akal bisa digunakan oleh Tuhan untuk menguji ketaatan seseorang. Allah hanya mencari ketaatan dari kehidupan kita. Iman tidak cukup, tetapi ketaatan lebih untuk menghendaki kita taat kepada Tuhan. Kadang-kadang bukan kesembuhan yang menjadi tujuan akhir dari Tuhan, tetapi tujuan akhirnya adalah hidup kita yang tadinya tidak taat menjadi taat. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada pemulihan karena ada rendah hati. Perintah Nabi
Elisa untuk mandi sebanyak 7 kali di dalam sungai Yordan, itu ditanggapi dengan ketaatan dan kerendahan hati. Yang menemui Naaman bukan orang yang luar biasa. Ia adalah seorang pekerja dari Nabi Elisa. Dan bahkan Naaman meninggalkan reputasinya, kehormatannya, kedudukannya. Ia mau rendah hati. Ia kemudian menerima, masuk ke dalam sungai Yordan, membenamkan dirinya sebanyak 7 kali, maka dipulihkan dari sakitnya. Ia menjadi tahir. Kerendahan hati membawa Naaman menerima pemulihan yang sempurna karena penyakitnya itu. Oleh karena itu, janganlah reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhan di dalam kehidupan ini. Ketika reputasi ataupun kedudukan kita ada, kita tidak ada artinya di dalam hadapan Tuhan. Jika masih ada keegoisan, kesombongan yang belum dilepaskan, mari kita bawa. Kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, kita datang di dalam Tuhan dengan kerendahan hati. Karena dengan rendah hati kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Naaman ini kita belajar. Mari di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang belum menentu, tapi Tuhan izinkan. Karena setiap situasi, setiap kondisi yang ada, Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai setiap saat. Bagaimana kita mensikapinya. Kita tetap, walaupun dalam kondisi apapun, saya tahu kalau Bapak Ibu saat-saat ini merasa bahwa situasi tidak menguntungkan, tetapi mari kita miliki apa yang dimiliki oleh Naaman. Kita punya iman yang kuat hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita miliki ketaatan dengan melaksanakan firman Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. 3 hal hari ini kita belajar dari kisah Naaman, maka kita akan dipulihkan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.